Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone Video 4K Ultra HD hari ini akan melihat galian terdalam ruas Krukut Cinere, Tol Cijago tahap 3 Jor 2. Ya, sengaja saya mengambil video pagi hari dan memperlihatkan situasi rencana jalur detour yang baru, ya. Seperti yang terlihat pada video, bahwa nantinya karena akan ada pengerjaan overpass Limo. Overpass Limo itu adalah menghubungkan gerbang tol Limo yang berbentuk garpu, ya. Karena di sana akan ada 4 jalur berarti, ya. Bedanya di Kukusan dengan di gerbang tol Limo ini adalah gerbang tol Limo ini berbentuk garpu, yang artinya di situ ada 4 akses di satu jalan yang akan digunakan, yaitu Jalan Limo Raya. Makanya Jalan Limo Raya juga akan dilebarkan juga, tapi tidak sepanjang Jalan Limo Raya, ya. Dan ini adalah kondisi di galian Slup, ya. Untuk area dari overpass Limo menuju ke overpass Pelita. Dan seperti inilah kondisinya, ya. Kita semua berharap sebagai pengguna jalan bahwa rencana dari pelebaran jalan di Limo juga mudah-mudahan akan segera dilaksanakan, terutama juga mudah-mudahan juga tidak hanya sepanjang 500 meter saja, ya. Walaupun memang jangka pendeknya adalah 500 meter dari titik keluar gerbang tol atau titik masuk gerbang tol. Namun kita juga berharap bahwa pemerintah Kota Depok bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan rencana ataupun pelebaran jalan lanjutan, karena pasti nanti akan padat sekali di titik Jalan Limo Raya. Baik teman-teman semua, mari kita coba saksikan dulu sebelum melihat galian terdalam atau area galian terdalam. Di jalan ini atau di area kita lihat ada 2 ekskavator, di sini ada motor grader, ada dump truck. Di tanah inilah yang nantinya akan dikeruk masih untuk kebutuhan timbunan di jalur RAM 2 dengan RAM 5. Untuk itulah saya kenapa masih mengatakan bahwa di ruas Kukusan Krukut, ya, ruas Kukusan Krukut itu target Juni 2022 itu kan permintaan langsung, ya, artinya dari Pak Presiden. Nah, terkait dengan target Oktober 2022, memang awalnya juga Oktober 2022 itu sudah disampaikan sejak dulu di video ini juga sudah disampaikan. Nah, karena memang hal ini berkaitan dengan kondisi pembebasan lahan di sini, itu sangat berpengaruh, ya. Kita lihat di sini nih area overpass Pelita, ya. Nah, saya tunjukkan, saya coba terbang tinggi dulu. Nah, di area ini tanah-tanah yang digali di sini ini nantinya dibutuhkan untuk area timbunan di ruas Kukusan Krukut, atau tepatnya masih dibutuhkan untuk di jalur RAM 2 dengan RAM 5. Untuk itulah saya sering mengatakan bahwa walaupun ruas Krukut Cinere itu targetnya bulan Oktober 2022, ya. Namun hubungannya itu sangat erat dengan ruas Kukusan Krukut, karena memang kita lihat di sini nih, ya. Nah, karena di sini belum semua tergali, ya. Nah, nantinya dia akan terkoneksi yang Jalan Pelita ini ke Jalan Pelita Raya menuju ke Jalan Aman Iskandar ke sisi kanan, ya. Kalau ke sebelah sisi kirinya ini saya jujur aja nggak tahu, ya, nantinya akan ke arah mana, karena saya belum pernah mencoba jalur ke sebelah sisi kiri. Nah, ini ke jalan-jalan warga, mungkin ke dalam sana, ya. Nah, jadi di jalur yang saat ini kita lihat, yang masih ada proses penggalian dan segala macamnya. Nah, tanah-tanah inilah yang nantinya masih digunakan. Nah, kalau kurang, maka dia ambil dari area gerbang tol Limo. Jadi tanah-tanah ini digunakan atau digali dari arah gerbang tol Limo. Makanya walaupun ruas Krukut Cinere ini pada Oktober 2022 targetnya, namun sekali lagi punya hubungan yang sangat erat terkait dengan progres yang ada di ruas Kukusan Krukut, gitu. Kalau misalkan di daerah sini pembebasan lahannya juga masih terhambat, gitu, ya, artinya pengerjaan untuk penggalian tanah juga dalam tanda kutip ada tidak bisa maksimal, maka juga untuk distribusi tanah yang ada di sini menuju ke arah beberapa titik yang ada di ruas Kukusan Krukut juga menjadi kendala, gitu, ya. Karena di sini metodenya cut and fill. Cut and fill itu di sini menggali titik-titik tertentu, ya,
yang memiliki volume tanah yang berlebihan. Ada burung ya bos. Nah, ada apa namanya, tanah yang berlebihan nanti ditimbun ke area yang lainnya. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah sekali lagi saya akan tunjukkan bagaimana kondisi di gerbang Tolimo. Kita akan terbang tinggi lagi, kita akan melihat bagaimana kondisi di gerbang Tolimo. Nah, gerbang Tolimo ini adalah titik galian terdalam. Nah, galian terdalamnya itu di titik di depan sini nih, di galian area gerbang Tolimo. Karena bentuk jalan tol Cijago seksi 3 menuju ke Serpong Cinere seksi 2 itu adalah jalan at grade atau datar, ya. Maka di titik ini yang lokasinya tinggi, ya, ini akan terus dilakukan proses penggalian. Nah, sedangkan di sisi kanan di depan Naman Iskandar ini kita belum melihat lagi ada proses pembebasan lahan di sana. Kita masih melihat masih banyak rumah, masih banyak bangunan, masih banyak bidang tanah yang berwarna hijau. Ini artinya belum selesai proses pembebasan lahannya, ya. Dan yang kita lihat saat ini yang sudah bebas adalah yang memang sudah digali. Nah, sedangkan di sini nih overpass Limo yang saya katakan nantinya akan segera dikerjakan, dan kita lihat juga di sini sudah ada satu ekskavator yang sedang melakukan proses penggalian. Dan kita lihat juga tiang-tiang pancangnya sudah mulai dilakukan pekerjaan ya. Jadi sudah mulai kita lihat tuh. Nantinya kalau sudah semua dilakukan pekerjaan, maka akan mulai proses perkerasan bagian di lantai kerja ya. Nah, di sini juga adalah merupakan bagian dari seperti tadi saya katakan, gerbang Tolimo berbentuk garpu. Dan ini adalah ujung garpu lainnya ya. Ini adalah ujung garpu lainnya. Sebelum kita lihat yang tadi di awal itu di sisi depan Naman Iskandar itu dan merupakan ujung garpu satunya lagi ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan di sisi kiri video lah kalau tadi kita lihat dari awal videonya ya. Dan kondisinya masih ada beberapa bidang tanah yang belum dibebaskan di sisi ini pun ya. Dan kalau kita lihat ada banyak ekskavator, ada dump truck. Dan dari sini pun kita sudah bisa melihat bagaimana galian itu sudah benar-benar dalam sekali. Kita seperti sedang melihat area area pertambangan ya, ada site tambang ya. Kayak melihat site tambang di sini tuh ya. Nah, itu ada terlihat ya bagaimana galiannya sudah sampai dalam sekali. Dan di sini ada sutet, ada BTS ya. Menara BTS ya. Nah, ini tidak diganggu gugat ya. Jadi justru jalan tol yang sudah didesain sedemikian rupa agar tidak mengganggu beberapa yang sudah ada gitu ya. Nah, inilah kondisi yang kita lihat. Nanti kita nantikan aja seperti apa progres ke depannya, karena memang di sini juga sangat menentukan ya. Nah, kalau yang mau tahu lagi, di depan sana kan ada pertemuan antara Cijago 3 dengan Serpong Cinere seksi 2 ya. Nah, di titik pertemuan di sana itu sudah memang dikerjakan pengerjaan abutmen dan juga pilar kolom ya. Besok kita akan tampilkan di sana pekerjaannya karena mungkin keterbatasan jelajah drone saya ini. Nah, sedangkan di sini masih ada bidang tanah yang untuk akses masuk ya, yang memang pasti teman-teman sudah tahu sendiri itu di lahan mana dan permasalahannya mungkin apa, sudah dijelaskan juga. Dan yang bagi bertanya apakah kira-kira Oktober pun akan selesai, Direktur Operasi Direktur Operasi dari TLKJ ya. Nah, itu sudah menjelaskan di beberapa di channel lainnya ya, saat ditanya kira-kira gambaran kasar ya untuk penyelesaian dari tol Cijago 3 ini seperti apa, maka bisa dihitung dari pembebasan lahan di sini, karena Cijago 3 itu belum 100% pembebasan lahan. Dan kalau ingin tahu ya, jadi jika lahan di Limo ini sudah 100% bebas, maka dihitung 5 bulan setelah itu. Nah, jadi kalau sekarang sudah bulan Juni, kalau kita hitung 5 bulan aja, Juli ya, Agustus, September, Oktober, November. Ya, kalau kita berbicara 5 bulan tarik ke belakang, kalau Juni ini sudah 100% bebas semua. Ini udah tanggal 19 Juni gitu ya. Nah, tidak tahu nanti nih, kita masih punya waktu beberapa hari sampai akhir Juni. Apakah nantinya pembebasan lahan di bulan Juni ini akan terus dikebut ya? Apalagi kita ada menteri baru nih di ATR BPN. Nah, kita tunggu bagaimana
langkah-langkah dari menteri yang baru mungkin untuk bisa mengevaluasi atau mungkin memberikan suatu langkah-langkah baru di pembebasan lahan di proyek strategis nasional ya, PSN, di pekerjaan tol Cijago seksi 3. Nah, kalau kita melihat nih, karena posisi matahari ada di sana, ini saya cepatkan saja dulu menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Nanti kita putar balik agar gambarnya bisa lebih jelas ya. Nah, ini saya coba cepatkan dulu untuk terbang. Nanti saya akan jelaskan balik karena di sana ada pengerjaan JPO di area Jalan Pendowo ya. Dan di sini ada box traffic dari Cakra dan Pendowo. Nah, ke depan sana itu adalah merupakan bagian dari Simpang Susun Krukut ya. Dan di Simpang Susun Krukut ini menjadi titik ruas kedua atau bisa dikatakan sebagai seksi 3B ya, ruas Krukut Cinere ya. Jadi kalau Cijago seksi 3A itu adalah kukusan Krukut ya. Krukut itu menjadi titik penting sekarang. Jadi sebelum perpindahan nama dari Limo Cinere ya, karena awalnya itu gerbang tol Limo yang menjadi titik perbedaan ruas ya, perbedaan pengerjaan ruas gitu. Tapi sekarang sudah dibedain lagi, sudah dirubah lagi menjadi titiknya di Krukut ya. Kalau melihat dari awal maka pasti tahu ya, awalnya itu ada ruas kukusan Limo dan ruas Limo Cinere. Sekarang berubah lagi, kita bicara menjadi ruas kukusan Krukut dan ruas Krukut Cinere. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Itu. Jadi saya jelaskan sedetail mungkin supaya teman-teman bisa memahaminya dan tidak salah paham. Dan ini adalah box traffic yang menjadi jalan nantinya, jalan warga untuk masuk ke area perumahan Wisma Cakra ataupun menuju ke arah Jalan Pendowo yang baru ya. Karena di sini box traffic ini artinya berada di bawah jalan tol ya. Box traffic itu artinya di bawah jalan tol. Kalau overpass, flyover artinya dia berada di atas jalan tol. Nah, seperti inilah kondisi terakhir ya dari pengerjaan box traffic dari Wisma Cakra dan Pendowo yang masuk ya. Kita lihat sendiri di sini sudah mulai ada beberapa yang naik untuk perkerasan bagian dinding, bahkan sekarang sudah mulai pembesian untuk persiapan pengerjaan bagian atasnya, bagian atapnya ya, bagian atap dari box tersebut. Sedangkan kita lihat juga masih ada yang mengerjakan bagian dasar dari box traffic Wisma Cakra dan Pendowo ini. Dan ini kita lihat nantinya kurang lebihnya Wisma Cakra ini kan sudah punya jalan, maka dia akan langsung terhubung dengan box traffic ini. Jadi dia akan ada pertigaan kurang lebihnya ya. Jadi nanti kalau dari arah Wisma Cakra kalau mau ke Pendowo maka tinggal mengikuti jalur yang sudah ada, tidak perlu masuk ke box traffic. Namun jika dari Wisma Cakra ingin keluar menuju ke Naman Iskandar atau menuju ke jalan lainnya, maka bisa masuk melalui di box traffic Wisma Cakra dan Pendowo yang saat ini sedang kita lihat ya. Sedangkan dari Pendowo pun demikian. Jadi semua ini adalah dua arah ya. Dari Pendowo menuju ke Wisma Cakra pun tinggal lurus saja. Namun jika dari Pendowo menuju ke Naman Iskandar maka harus masuk di box traffic Wisma Cakra dan Pendowo. Sekarang mari kita lihat, kita jelajah maju ke depan untuk melihat bagaimana progres pengerjaan dari JPO ya. Pembangunan JPO. JPO itu adalah jembatan penyeberangan orang ya. Jadi hanya orang, tidak bisa kendaraan ya. Di sini adalah jembatan penyeberangan orang. Nah, yang saat ini kita lihat ada sudah dilakukan pengerjaan untuk pemasangan tiang-tiang pancang ya. Pemasangan tiang-tiang pancang yang sudah dilakukan oleh alat hammer pile ini ya, hammer pile. Nah, kondisi di hammer pile ini sudah mulai dicopot. Apakah memang sudah selesai? Kita coba lihat ya. Nah, kita lihat di sisi kiri untuk tiang pancangnya tampak sudah terlihat jelas. Di tengah pun juga demikian, dan di sisi paling kanan pun juga sudah terlihat jelas ya. Ada pemasangan tiang-tiang pancang. Nah, kalau melihat bagaimana kondisi ini, saya tidak tahu, saya belum bertanya lagi kepada petugas apakah memang tiang pancang ini sudah selesai, karena kita lihat juga di sini sudah ada mulai proses
ada yang sudah dilakukan proses pengerjaan bagian lantai dasar untuk setelah di tiang pancang ya, tuh ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah progres di pengerjaan JPO, jembatan penyeberangan orang di area Jalan Pendowo. Dan kita lihat sendiri di sini hammer pile-nya sudah dicopot ya. Nah, kita lihat ya, di sini juga rotary drilling rig sudah menghadap ke sana, tapi masih ada, memang terlihat dari ketinggian ada seperti ada tiang pancang, namun saya tidak tahu, tidak terlihat jelas apakah itu tiang pancang baru atau tiang pancang yang memang sudah selesai dipotong ya. Jadi yang memang selesai begitu ya, selesai sudah dilakukan untuk proses berikutnya, maka tiang pancangnya akan dipotong gitu ya. Nah, saya tidak bisa terlihat dari udara. Dan kita memasuki area pengerjaan dua konstruksi di sini, yaitu ada box traffic Arisuta dan juga untuk box culvert Kali Grogol. Nah, box culvert Kali Grogolnya berada di jalur kali yang saat ini sedang kita lihat, namun nantinya akan dibuatkan dulu jalur detour untuk Kali Grogolnya dulu sementara. Jadi Kali Grogolnya akan dibuatkan detour, nanti jalur kalinya yang saat ini sedang kita lihat akan dibuatkan box. Sedangkan untuk box trafficnya Arisuta di sini sudah kita lihat sudah ada progres pengerjaan tiang-tiang pancangnya, sudah mulai ada progres dibandingkan dari video sebelumnya. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone, tol Cijago terbaru ataupun tol Desari terbaru, tol Cimanggis Cibitung terbaru, tol Cibitung Cilincing terbaru, tol Serpong Balaraja terbaru, dan juga progres underpass Dewi Sartika terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.